nomor 6 dari sektor BTR 1. Shalom. Berjua-jua man bantak Rina, Bapak Nande Turang Senina ke kalangan Tuhan Yesus. Saya juga agak gugup sedikit ya. Kami mewakili dari sektor BTR 1, aku Nande Marvel Sembiring, izin pendeta sama pertua. Kami akan membawakan dan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dengan tema mengasihi. Kupe pakai kacamata dulu. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hidup kita adalah panggung yang terbuka. Jika hidup kita meneladani kasih Kristus, maka kita bisa menjadi ruang kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita sangat dilihat dan diperhatikan oleh banyak orang. Maka jika kasih yang dari Tuhan tidak mencerminkan diri kita, maka kita juga sedang tidak mempermuliakan Tuhan. Berbicara tentang kasih, kasih itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di lidah. Tapi kasih itu harus diekspresikan, kasih itu harus diwujud nyatakan. Karena kasih Tuhan, dia itu inspiratif, dia kreatif. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hidupnya bagi kita di kayu salib. Kalau bukan karena kasih, buat apa Tuhan mati di kayu salib? Tapi karena kasihnya yang kreatif tadi, dia rela berikan nyawanya bagi kita. Maka di sini kasih tidak hanya boleh kita kumandangkan atau kita gaung-gaungkan saja. Misalkan bisa dengan gampangnya kita bisa bilang, aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu. Tapi yang Tuhan mau bukan sekedar dari mulut kita, tapi harus ada aksi nyata, action yang harus kita lakukan. Bahwa kita benar-benar menghidupi kasih itu. Seperti kasih Kristus di dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih itu tidak boleh hanya pura-pura. Kasih harus kita wujud nyatakan. Bapak Nande Turang Senina ke kalangan Tuhan, kenapa kita harus mengasihi? Dengan tindakan seperti bacaan kita tadi di 1 Yohanes 3 ayat 18. Karena wujud sederhana bukti kasih itu adalah bahwa ketika kita melihat orang yang berkekurangan, kita mengaplikasikan kasih kita. Ketika sekeliling kita banyak orang yang butuh perhatian kita, apakah kita ambil kasih itu? Kita membagi kasih Kristus. Satu kesaksian bagi kami, baru-baru saja tanggal 16 Februari. Pulang dari gereja ini saya buka WA. Lalu dari yayasan yang menampung anak-anak asrama ada sekitar 40-an. Itu dari pelosok-pelosok Nusantara mereka disekolahkan karena mereka tidak punya kemampuan ekonomi. Jadi waktu itu Bu, anak-anak di asrama kehabisan makanan. Lalu begitu keluar dari sini, kami sama suami langsung pergi padahal lapar sekali. Tapi kami tidak pedulikan, akhirnya kami pergi ke toko sembako, kami antar. Masih sepertiga perjalanan, saya buka WA. Pak lihat, gak lama loh Tuhan jawab. Tadinya kan saya berpikir sebenarnya kalau saya pakai untuk diri saya,
itu bisa membuat hati saya senang. Tapi Tuhan mau ketika kita butuh sesuatu, Tuhan di situ suruh kita lakukan sesuatu. Maka kami waktu itu lihat sudah transfer ya Bu gitu. Jadi kami punya sekolah TK. Jadi orang itu saya udah transfer bahkan sampai seminggu itu berturut-turut terus. Maka saya bilang sebenarnya hidup kita ini adalah bukti kasih itu Tuhan sendiri. Tuhan mau kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang saya katakan hidup kita dikasih Tuhan bahwa Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak menjadi hanya penerima berkat itu, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kalau kita baca juga di ayat selanjutnya, kenapa harus mengasihi? Bukan dengan mulut, harus dengan tindakan. Karena bagi Tuhan kita ini adalah gambaran kasih-Nya. Dikatakan di ayat yang ke-17, apabila kita melihat saudara kita yang berkekurangan, kita punya kekuatan finansial, lalu kita tidak mau membagi kasih itu, maka sesungguhnya kita tidak menggambarkan kasih Tuhan itu. Dan Tuhan mau ketika kasih-Nya yang ajaib itu rela di Golgota mati, maka kita juga wajib memberikan kasih kita kepada orang lain. Tidak perlu hal yang muluk-muluk, tidak perlu hal yang spektakuler. Lakukan contoh kasih yang kecil, perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Maka Tuhan juga memperhitungkannya bagi kita. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi renungan buat kita dari ayat firman Tuhan ini adalah mengapa kasih itu harus kita aplikasikan. Karena kasih sesungguhnya harus bukan menjadi satu tawaran bagi kita. Yang kalau kita suka kita lakukan, kalau tidak suka tidak kita lakukan. Tetapi kasih harusnya menjadi tindakan wajib bagi kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka kasih Tuhan itu kita minta sama Tuhan. Beri aku kemampuan Tuhan, beri aku keberanian untuk mengaplikasikan kasih Tuhan. Lihat sekeliling kita, karena bagaimanapun bahwa Tuhan berkarya lewat kita. Tuhan berkarya lewat anak-anaknya, mengaplikasikan kasih Tuhan bagi kemuliaan namanya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka kalau mungkin di dunia kita lihat kasih kebanyakan yang sudah mulai tawar, tapi bagi kita kasih itu harus terus kita ambil. Jangan kita diam, tapi kita harus berekspresi mengambil kasih itu. Biarlah kasih Tuhan yang selalu menaungi hidup kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dimuliakan, banyak orang mengenal Tuhan dan banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan bagi kita. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi lebih meriah kepada seluruh seni naras tunangta yang sudah menyampaikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa tentang firman Tuhan. Ya, jadi mengasihi itu identitas dan mengasihi itu adalah yang sangat menginspirasi kita, Yesus Kristus melalui hidup kita. Luar biasa. Terima kasih juga untuk ketiga juri kami. Luar biasa ada juri undangan di sini. Begitu. Juri dadakan gitu izin ya pendeta, terima kasih banyak. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa Semarak Paskah untuk perlombaan penggejapan sudah berakhir. Sudah disaksikan juga semuanya untuk di 6 sektor. Sekaligus ke depan masih ada satu perlombaan lagi dalam rangka Semarak Paskah yakni lomba poco-poco.